Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebagai pembiasaan abang-abang, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Helmi berdoanya. Ada berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Abang, hari ini ada teman kita yang tidak hadir? Iya, jadi Bang Jabar dan Bang Gibran sedang dalam keadaan sakit abang-abang. Jadi kita doakan agar teman kita lekas diberi kesembuhan sehingga dapat membersamanya lagi kegiatan pembelajaran kita. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita kondisikan dulu kelas kita. Kita lihat mejanya kanan kiri. Coba kita lihat ada tidak sampah? Tidak. Masya Allah, kelas menjadi Ikhwan. Tidak ada sampah. Nah, jadi sekarang Ibu mau cek semangat abang-abang sebelum memulai pembelajaran. Ya, jadi kita cek semangat. Kalau Ibu bilang semangat belajar, jawabannya Siap, siap, siap. yes. Kita ulang lagi, semangat belajar. Siap, siap, siap. Yes. Sebelum kita ke pembelajaran, Ibu ada video potongan ayat. Jadi tugas abang adalah melihat potongan ayat ini, mendengar kira-kira dari potongan ayat ini apa yang akan kita pelajari, ya. Udah ketemu kira-kira? Udah, Bu. Kita lihat satu video lagi. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Dapat mengambil dari dua ayat tadi, surah Al-Furqan ayat 2 dan surah Al-Qamar ayat 49. Apa kira-kira materi yang akan kita pelajari? Silakan Bang Hilmi. Ukuran, Bu. Betul. Ada lagi yang bisa? Bu. Ukuran dan besaran. Betul sekali. Apa tuh? Sesungguhnya Allah menciptakan makhluknya dari Betul. Besaran betul. Satuan, Bu. Satuan. Besaran betul. Besaran, Bu. Besarannya menciptakan besaran atau menciptakan Satuan, Bu. Gibran, Bu, segala sesuatu dengan cepat. Allah menciptakan manusia dengan segala bentuk dalam Bagus-bagus bikin, Masya Allah. Allah menciptakan ukuran yang sempurna. Sempurna. Menciptakan hewan-hewan yang ada di bumi dengan berbagai ukuran. Dengan berbagai ukuran. Allah menciptakan planet di seluruh alam semesta. Bang Rio? Allah menciptakan manusia sesempurna mungkin. Masya Allah. Ya, jadi semua jawaban abang tadi tidak ada yang salah, semuanya betul, ya. Jadi materi yang akan kita pelajari dari dua ayat ini tadi adalah pengukuran. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita saat ini adalah, coba bacakan Bang Daidan. Memahami konsep besaran pokok, besaran turunan dan satuan. Iya, Masya Allah. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, sebelum abang tahu tentang pengukuran, itu abang harus tahu dua hal penting. Apa saja itu? Yang pertama adalah besaran. Ada yang sudah tahu besaran itu apa? Belum tahu. Jadi ibu kasih waktu 30 detik untuk baca bukunya di halaman 8. Cari tahu apa itu besaran. tinggi badan kuasa tubuh dan lainnya sama tinggi dengan kehidupan dan kematian utang lagi dalam pacong Asur.
Sudah habis. Sekarang siapa yang tahu apa itu besaran? Silakan Bang Najwan. Masya Allah, hampir sempurna. Bang Haki. Segala sesuatu yang dapat diukur memiliki nilai dan satuan. Contoh, panjang, luas, tinggi, massa, volume, dan suhu. Masya Allah, Bang Wahid, apa itu besaran? Besaran dapat diukur. Iya betul, Bang Zaki. Besaran dapat adalah besaran yang satuannya sudah ditentukan terlebih dahulu. Kurang tepat, Bang Jaka. Adalah yang dapat diukur dan memiliki nilai dan satuan. Bang Sari? Yaitu segala sesuatu yang dapat diukur yang memiliki nilai dan satuan. Iya, ya jadi Fahri berdasarkan hasil abang membaca buku apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak dapat didapatkan dari besaran lain. Iya, Masya Allah. Hilmi, apa itu besaran turunan? Besaran turunan yaitu besaran yang satuannya diturunkan dan besaran pokok. Besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Nah, jadi jelas ya, kalau besaran pokok itu satuannya sudah ditetapkan. Siapa yang menetapkannya? SI, Sistem Internasional ya. Silakan coba Bang Farhan sebutkan apa saja contoh dari besaran turunan. Luas, volume, massa jenis, kecepatan, daya, usaha, daya, tekanan, dan momentum. Iya, Masya Allah, benar. Nah, jadi besaran pokok itu harus abang ingat. Ya, bagaimana Bu Deni cara mengingatnya agar lebih cepat? Itu abang cukup ingat kata jiwa SMP. Ya, jadi kalau abang ingat kata jiwa SMP, J-nya untuk apa? I-nya Intensitas daya, waktu, arus, S, suhu, M, massa, P, panjang. Ya, jadi ada latihan. Siapa yang kira-kira bisa menjawab? Silakan maju. Bang dan Hafiz. Satu. Nomor 1, jangan. Oke, betul. Jawaban. Yang nomor 2, Bang Haki. Ibu mana, Bu? Ada yang mau bertanya dengan Bang Haki? Iya. Oke, nah, jawaban Bang Haki salah. Kurang tepat. Sekarang yang nomor 3, Bang Haki. Ada benar? Siapa yang mau Hilmi, Bu? Ibu Hilmi, Bu. Bang Leo. Bang Hilmi. Bang Adil. Iya. Dan yang terakhir Bang terima kasih kepada abang-abang semuanya. Paham? Ada gua akan bagikan LKPD. Ini adalah tugas yang dalam bentuk kelompok. Nah, jadi sekarang abang bagi jadi 6 kelompok. Jadi ini adalah satu kelompok, kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi satu kelompok terdiri dari 4 orang. Silakan membentuk lingkaran. Abang ada ke sana aja. Nggak usah, mejanya nggak usah dipindah, abang ada. Abang juga. Abang aja ke sana. Jangan saling
Pemberian tolong. Ke kelompok selanjutnya. Ya, ini ke kelompok. Nah, jadi ada LKPD, itu tugasnya diisi tiap kelompok. Silakan Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengisi LKPD-nya. Nah, jadi untuk mengerjakan LKPD-nya, Abang harus membaca buku. Ya, jadi dibaca bukunya. Sudah habis untuk mengerjakan LKPD kolom pertama. Nah, sekarang abang-abang presentasikan setiap kelompok itu satu orang berdiri untuk menyampaikan jawaban dari kelompoknya. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan berdiri perwakilannya. Silakan. Apa jawaban yang abang isi di kolom pertama? Besaran ialah segala sesuatu yang dapat diukur yang memiliki nilai dan satuan. Contoh massa, panjang, volume, tinggi, tekanan, luas suhu, dan massa jenis. Satuannya itu istilah yang dapat diukur yang memiliki nilai dan satuan. Iya, terima kasih kepada Bang Muzaki. Silakan duduk. Kelompok 2, berdiri perwakilannya. Silakan, bacakan jawaban. Besaran yaitu segala sesuatu yang dapat diukur yang memiliki nilai dan satuan. Contoh panjang, luas, tinggi, massa, volume, tinggi. Satuannya itu istilah yang menunjukkan banyak suatu benda. Contoh mm, ml, kg, ton, oz, mmi, dan lain-lain. Iya, Masya Allah. Silakan duduk. Kita kelompok 3. Silakan berdiri perwakilannya. Ya, silakan kelompok 4. Perwakilannya berdiri. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur yang memiliki nilai dan satuan. Satuan adalah istilah yang ditinggalkan banyaknya suatu benda. Masya Allah. Terima kasih untuk kelompok 4. Kelompok 5. Berdiri perwakilannya. Besaran yaitu segala sesuatu yang dapat diukur yang memiliki nilai dan satuan. Contoh panjang, luas, tinggi, massa, volume, dan suhu. Terima kasih untuk kelompok 5. Silakan sekarang kelompok 6 sampaikan hasil diskusinya. Besaran yaitu segala sesuatu yang dapat diukur yang memiliki nilai dan satuan. Satuannya itu istilah yang menunjukkan suatu benda. Ya, terima kasih kepada kelompok 6. Jadi dari setiap kelompok, dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 itu memiliki jawaban yang benar. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok kita masing-masing. Jadi nilai dari setiap kelompok itu adalah perbintangan. Ya, setelah pembelajaran akan Ibu umumkan kelompok mana saja yang mendapatkan bintang dan berapa jumlah bintangnya. Oke? Nah, jadi sekarang abang-abang kita lihat di papan tulis ya apa yang abang kerjakan tadi. Jadi betul besaran adalah sesuatu yang dapat diukur yang memiliki nilai dan satuan. Kira-kira ada tidak besaran yang tidak dapat diukur? Ada. Apa? Besaran turunan. Kurang tepat. Besaran pokok. Kurang tepat. Besaran yang tidak dapat diukur. Besaran yang nggak bisa diukur, Bu. Besar jajan masih bisa kita ukur. Besaran cair, Bu. Besaran jajannya 15.000 kan bisa kita ukur. Contohnya apa ya? Iya. Besaran yang tidak bisa diukur. Suhu. Bisa diukur. Suhu. Bisa diukur. Cahaya. Bisa diukur. Waktu. Volume. Bisa diukur. Bisa diukur juga. Ya, jadi semua yang abang sebutkan tadi bisa diukur. Jadi apa bedanya besaran yang tidak bisa diukur? Besaran yang tidak bisa diukur itu contohnya besarnya rasa rindu abang kepada orang tua abang. Itu bisa diukur ya. Atau besarnya kasih sayang abang kepada orang tua abang. Itu bisa diukur kan? Nggak bisa.
benar, satuan adalah istilah yang menunjukkan banyaknya suatu benda atau kuantitas suatu benda. Nah, satuan ini ternyata ada dua jenis. Sama Abang, apa aja dia? Ya, ini dia jenisnya. Ada satuan tidak baku dan satuan baku. Satuan tidak baku artinya kalau digunakan oleh orang yang berbeda, dia akan menghasilkan hasil yang berbeda. Kalau satuan baku itu adalah satuan yang jika digunakan oleh orang yang berbeda, hasilnya tetap sama. Ya, itu dia satuan baku. Apa saja contoh satuan baku? Panjang. Itu misalnya nak, satuan. Bu. Betul, betul kata Bang Dek. Liter, volume besar aja. Bu, meter. Iya, kilogram ya. Jadi itu adalah contoh satuan baku. Nah, jadi kalau Abang mengukur di sini, beli misalnya Bang LB beli gula di warung 1 kilogram. Nanti Abang kalau beli gula di Amerika, ukurannya tetap pakai kilogram, 1 kilogram ya. Nah, itu adalah satuan baku. Kalau satuan tidak baku, itu contohnya ada jengkal, depas, kasta, apalagi kalau orang pakai jengkal langkah kaki, tali, jengkal tangan, cubit. Ya, dulu ngukurnya pakai cubit gitu. Itu benda nah. Ini adalah satuan tidak baku. Jadi kalau satuan tidak baku ini, kalau misalnya Bang Surya ngukur panjang meja pakai jengkal jari dan Bang Fadlan ngukur panjang meja pakai jengkal jari, pasti beda hasilnya. Kenapa beda? Karena jarinya nggak seukuran. Betul, karena jarinya tidak seukuran, jengkal jarinya tangannya tidak seukuran ya, makanya berbeda ya Bang Fahri ya. Nah, jadi sekarang pembelajaran kita akhiri dengan kesimpulan. Siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang ingin membacakan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Bang Aufar, silakan mau menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan yang saya dapat tentang besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditentukan terlebih dahulu. Contoh-contoh besaran pokok ada 7. Mungkin terlihat banyak, tapi ada satu kata-kata yang dapat kita ingat agar mudah menghafalnya, yaitu jiwa SMP. J. Jumlah zat. I. Intensitas cahaya. W. Waktu. A. Arus. S. Suhu. M. Massa. P. Panjang. Itu saja dari saya. Iya, terima kasih kepada Bang Aufar. Satu orang lagi. Ya, silakan Bang Brian. Satuan adalah istilah yang menunjukkan banyaknya suatu benda, yaitu satuan baku dan tak baku. Yang tak baku adalah jengkal, yang baku adalah kilogram. Nah, itu dari saya. Iya, terima kasih untuk penilaian kita hari ini. Ibu umumkan kelompok yang mendapatkan berapa bintang ya. Kelompok 1 itu masing-masing dapat 3 bintang. Kelompok 2 masing-masing dapat 3 bintang. Kelompok 3 masing-masing dapat 3 bintang. Kelompok 4 masing-masing dapat 4 bintang. Kelompok 5 masing-masing dapat 4 bintang. Kelompok 6 masing-masing dapat 3 bintang. Nah, jadi selamat untuk abang-abang yang sudah mendapatkan bintang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abang-abang, hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa, yaitu istighfar, kemudian doa penutup kafaratul majelis. Silakan Bang Syafri dipimpin. Ada berdoa. Doa dimulai. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Alhamdulillah, terima kasih untuk abang-abang. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setuju Ikhwan? Sudah.